Shalom, selamat pagi teman-teman dan adik-adik remaja yang ada di rumah. Sebelum kita memulaikan ibadah di pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk mengambil sikap saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita angkat satu pujian yang berkata kemenangan terjadi di sini.
Adik-adik Kardera, remaja yang ada di rumah, hari ini tanggal 13 Juni, kita bersyukur kita masuk lagi dalam ibadah. Masih dalam online atau streaming, kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, karena hidup ini tanpa Tuhan maka kita sia-sia. Nah, marilah kita tabiskan ibadah remaja Kardera Moria pada tanggal 13 ini dalam kasih Tuhan. Pertolongan kepada kita dalam ibadah remaja Kardera Moria pada hari Minggu ini terjadi hanya di dalam pertolongan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu, atas anugerah kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami sebagai kakak-kakak yang begitu mengasihi adik-adik remaja Kardera yang ada di rumah-rumah. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menjamah kami, agar apa yang kami sampaikan dan berikan pada saat ini boleh tersampaikan di dalam kuasa tuntunan Roh Kudus-Mu. Berkati mereka yang mungkin suam-suam kukuh, Tuhan berikan semangat yang baik untuk mengikuti ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik remaja, kita akan membaca Mazmur pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 8. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur Daud. Ketika ia lari dari Absalom anaknya, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membandingkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah, Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Demikianlah, dipersilakan. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, kunaikan syukurku.
berkata dengan saya. Segala puji dan hormat Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, karena atas penyertaan-Mu dan lindungan-Mu Engkau memberkati kami hingga saat ini Bapa. Bapa Surgawi, Bapa yang murah dan makasih, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami agar firman yang kami dapat atau kami renungkan pada hari ini biarlah dapat tetap dan tertabur dalam hati batin kami masing-masing Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya.
Shalom untuk kita semua. Shalom. Sebelumnya saya bersyukur dan berterima kasih kepada teman-teman semua dan Mami Yoke yang telah memberikan saya kesempatan untuk men-sharingkan firman Tuhan pada hari ini. Dan langsung saja kita membuka Alkitab kita dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. 2 Timotius 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Berikutnya panggilan untuk kita menderita, ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakup mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai orang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan seolah-olah penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usaha. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita karena malam dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tidak setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tema kita pada hari ini yaitu menderita seperti Kristus. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pasti adik-adik bertanya-tanya ya, kenapa kita harus menderita seperti Kristus? Mengapa kita tidak bahagia, kita tidak senang-senang, atau kita tidak berfoya-foya? Kenapa kita harus menderita seperti Kristus? Kita harus menderita. Kenapa kita harus menderita ya? Setiap hari Minggu kakak-kakak sering men-sharingkan firman Tuhan. Tetapi kenapa kita harus menderita? Di sini kakak akan membagikan beberapa cerita. Yang itu pertama itu dari Yakub. Yakub dia adalah seorang orang yang percaya. Dia selalu percaya kepada Tuhan. Imannya itu selalu teguh. Dan dia juga orang kaya. Mau dibilang dia orang kaya, segala sesuatu apapun dia ada. Harta kekayaannya itu begitu melimpah, tapi dia percaya kepada Tuhan. Tapi di suatu saat Tuhan memberikan dia cobaan yang luar biasa. Anak-anaknya pun meninggal. Harta kekayaannya juga hilang. Tetapi dia tetap taat. Dan dia mau berdoa terus-menerus kepada Tuhan. Dia mau mengikut Tuhan. Dan teman-temannya atau sahabat-sahabatnya itu berkata kepada dia, kenapa kamu selalu mengikut Tuhan? Tetapi Tuhan selalu memberikan kamu cobaan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengikut Tuhan bukan untuk bahagia. Kita mengikut Tuhan untuk menderita. Jikalau kita tidak mau menderita, kita tidak mau mengikut Tuhan. Dan ada satu contoh lagi, ada seorang ibu, dia tinggal di pedesaan.
Dia tinggal di situ, ada juga orang-orang di sekitarnya itu orang-orang kaya. Mereka kaya raya, semuanya itu pada ada. Tapi ibu ini dia tinggal sendiri di rumah itu sendiri, dia sendiri. Tidak ada siapapun yang menolong dia. Orang-orang pada bilang ke dia, "Ibu, apakah ibu tidak takut hidup sendiri?" Tetapi dia bilang, "Saya punya Tuhan. Mengapa saya harus hidup bersama saudara-saudara saya kalau Tuhan selalu menyertai saya?" Jadi kita jangan pernah berkata bahwa kenapa saya selalu mendengarkan firman Tuhan, saya selalu berdoa, saya selalu mengucap syukur, tapi Tuhan tidak pernah memberikan kasih sayangnya itu kepada saya. Apakah Tuhan tidak sayang atau apakah Tuhan tidak mencintai saya? Jadi kita di sini sebagai pengikut Kristus kita harus menderita seperti Kristus. Karena apa yang telah Tuhan lakukan itu untuk kita, bukan untuk dirinya sendiri. Jadi terkadang adik-adik berpikir, "Oh, saya selalu berdoa, saya selalu mengucap syukur, tapi di suatu saat di sekolah, apa yang saya harapkan tidak seperti itu." Bahkan teman-teman saya di sekitarnya, mereka tidak pernah mengenal Tuhan, tapi nilai-nilai mereka itu tinggi daripada saya. Kenapa saya selalu berdoa? Saya selalu berlutut berdoa, tapi Tuhan tidak pernah memberikan nilai yang terbaik. Kakak mau bilang ya, segala sesuatu yang kita inginkan, tidak semudahnya kita mendapatkan. Kalau iman kita ini belum teguh, iman kita itu belum benar-benar kita minta atau kita menyembah kepada Tuhan. Jika kalau benar-benar kita percaya kepada Tuhan, apapun yang kita pikirkan Tuhan pasti sediakan bagi kita. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kenapa kita sebagai orang Kristen kita selalu menderita ya. Ya, kita sebagai seorang pengikut Tuhan, kita harus siap menerima segala resiko dan tanggung jawabnya. Seperti Tuhan sudah rela menderita untuk menyelamatkan kita. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa 3 poin dalam ayat ini. Yang pertama itu menikmati kesetiaan Tuhan. Jadi kita jangan pernah berpikir bahwa apa yang Tuhan berikan pada hari ini mungkin sedikit, jadi kita tidak mau bersyukur. Kita tidak mau berterima kasih karena apa yang Tuhan berikan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita harus bersyukur. Karena kehidupan ini kita gantungannya pada Tuhan. Segala yang di dunia ini semuanya itu milik Tuhan. Jadi kita tidak boleh protes, "Tuhan, kenapa Tuhan kasih saya seperti ini?" Kita harus bersyukur. Sedikit apapun yang kita dapatkan, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena semuanya itu pemberian dari Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam ayat yang kedua, Matius 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Jika kita setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi jikalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan juga akan setia kepada kita. Dia juga akan melindungi kita. Tapi kalau kita tidak setia kepada Tuhan, apa yang harus Tuhan lakukan kepada kita? Jika kita hanya mau minta pertolongan dari Tuhan, kita mau minta kasih sayang daripada Tuhan, tapi kita sendiri tidak menyayangi Tuhan, tidak menghargai Dia, segala pemberian yang ada, yang Dia berikan kepada kita. Yang kedua, fokus kepada jalan Tuhan. Hidup kita itu kita harus bisa mengarahkan hidup kita ke jalan yang benar. Jika kita tidak bisa mengarahkan kehidupan kita tidak akan mampu menjalani apa yang kita jalani saat ini. Contohnya saya sama
Kak Ofri. Saya selalu berpikir, saya mau seperti ini. Saya mau jadi pelayan Tuhan. Tapi saya tidak percaya diri saya sendiri. Saya tidak mau ikuti jalan saya sendiri. Saya harus ikuti Kak Ofri. Dia berdandan dan segala macam. Saya juga mau seperti itu. Tidak bisa ya. Kita harus ikuti jalan kita. Apa tujuan kita dan apa maksud kita harus ikuti kemauan kita. Dan kita selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Segala sesuatu yang kita lakukan itu kita harus mengandalkan Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Dan yang ketiga, mau menderita untuk memberitakan Injil. Terkadang kita mau memberitakan atau kita mau bawa teman-teman kita ke jalan yang benar, tetapi terkadang kita berpikir bahwa nanti kita katanya, dia sok-sok gini ya, dia sok-sok benar gitu. Dia saja hidupnya belum suci, dia mau mengerahkan saya. Terkadang kita berpikir seperti itu ya. Adik-adik tidak boleh berpikir seperti itu. Kalau adik-adik mau memimpin atau teman-teman semua di sini mau memimpin atau memberitakan Injil, percayalah pada Tuhan. Jangan memikirkan kata-kata orang. Dia belum sempurna, dia mau mengarahkan saya ke jalan yang benar. Kita hidup manusia di dunia ini tidak ada yang sempurna. Yang sempurna satu saja Tuhan kita yang sempurna. Kita banyak kesalahan. Jadi di sini bukan berarti orang Kristen itu hidupnya penuh dengan kesusahan, penderitaan karena melakukan kebenaran. Di ayat yang ke-9 juga mengatakan demikian. Jadi kalau kita mau mengarahkan hidup kita atau kita mau memberitakan Injil Tuhan atau firman Tuhan, kita jangan pernah berpikir bahwa orang lain akan mengatakan seperti ini tentang diri kita. Karena yang Tuhan inginkan, kita mau mengarahkan sesama kita yang masih dalam kegelapan ke jalan yang benar. Jadi kita jangan pernah berpikir bahwa kita selalu menderita karena mungkin kita tidak pernah dapat kasih sayang daripada Tuhan. Kita diberkati, kita selalu diberkati. Setiap jam kita diberkati, bahkan kita diberkati 24 jam kita diberkati. Jika Tuhan tidak memberkati kita, tidak mungkin kita hidup sampai saat ini. Jika Tuhan tidak memberkati kita, kita tidak akan menderita. Tuhan selalu memberkati kita. Karena terkadang kita sebagai manusia, kadang apa yang kita sudah miliki, kita membanggakan diri kita sendiri. Kita tidak mau menolong sesama kita. Kita hanya mau mau fokus untuk pribadi kita sendiri. Kita tidak mau lihat orang lain lagi. Dia sudah menderita, kita tidak mau menolong dia. Karena kita sudah sebagai orang kaya, kita sudah kaya raya, kita tidak peduli lagi dengan sesama kita. Maka dari itu, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita agar kita selalu setia melayani Tuhan. Walaupun hidup kita itu penuh dengan kesusahan, penderitaan, sakit, penyakit, tetapi kita harus terus-menerus memuji Tuhan. Karena Tuhan selalu memberkati kita dan selalu menyertai kita. Jikalau kita tidak mengalami penderitaan, kita tidak tahu bagaimana hidup kita itu seperti apa. Kita tidak akan menyadari. Kita rasanya itu semuanya itu baik-baik saja. Maka itu marilah kita tetap percaya terhadap apapun yang kita lakukan, kita selalu mengandalkan Tuhan. Dan tetaplah setia untuk melakukan segala perintah dari Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan atau percayakan kepada kita, mari kita terus
melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari, dan kita jangan berpikir bahwa Tuhan tidak menyayangi kita sehingga kita selalu diberikan cobaan atau penderitaan. Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan-Mu Tuhan, Engkau tetap memberkati kami hingga firman-Mu yang kami mendengarkan Tuhan, biarlah dapat kami melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari Bapa. Dan pakailah kami Tuhan, agar kami selalu setia melayani Engkau dimanapun kami berada. Dan kami mau mengikut Engkau Tuhan, karena Engkau sudah menderita dan rela berkorban untuk menyelamatkan kami Bapa. Biarlah kami juga demikian Tuhan. Biarlah kami jangan malu untuk memberitakan firman-Mu. Kami tetap setia menjalankan apapun yang Engkau percayakan kepada kami Bapa. Bapa Surgawi, Bapa yang murah dan makasih, ampunilah hamba jika hamba salah berkata-kata Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni Bapa dan Engkau memberikan segala hikmat atau otoritas yang terbaik Bapa, agar seterusnya hamba boleh lebih baik lagi dalam menyampaikan firman Tuhan Bapa. Bapa Surgawi, Bapa yang murah dan makasih, berkati juga adik-adik Tuhan yang mereka akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, pakailah hidup mereka agar mereka selalu setia dalam melayani Engkau Bapa. Terima kasih Allah Bapa kami yang di surga, hanya dalam namamu kami datang berdoa padamu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan saatnya untuk kita masuk dalam doa syafaat. Oleh karena itu, persiapkanlah hati dan pikiran kita semua untuk kita menyerahkan seluruh pergumulan kita ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, di mana kesempatan yang indah ini kami dapat bertemu kembali bersama adik-adik remaja kami di ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan meskipun secara online dan kami berjauhan, tetapi tidak menjadi suatu batasan bagi kami untuk memuji dan memuliakan kebesaran-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan buat ibadah pada pagi hari ini yang sudah kami lakukan, dan firman-Mu juga yang sudah kami belajar pada pagi hari ini. Biarlah kami terus ikut menderita seperti Engkau ya Bapa. Kami yakin dan percaya setiap firman pada pagi hari ini, biarlah jangan berlalu begitu saja, tetapi biarlah firman ini selalu kami pakai dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Saat ini kami datang kepadamu dan menaikkan setiap pergumulan kami ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa Indonesia ini, biarlah tetap menjadi bangsa yang selalu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati pemerintah-pemerintah baik dari pusat hingga ke pelosok-pelosok desa. Berkati pemerintah baik dari presiden hingga kepada RT RW. Tuhan, Engkau yang memberkati mereka, biarlah mereka menjalankan tugas mereka sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa buat gereja-gereja di Indonesia. Tuhan berkati dimanapun berada, Tuhan berkati dalam menjalani setiap pelayanannya ya Bapa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus. Pada saat ini juga kami berdoa buat adik-adik remaja dimanapun mereka berada. Tuhan berkati setiap mereka, apapun pergumulan mereka Tuhan, kami hanya bisa sampaikan kepadamu ya Tuhan Yesus. Engkau yang mengetahui setiap pergumulan mereka, apapun pergumulan mereka ya Bapa. Berkati baik di ya adik-adik remaja, baik yang ada di SMP, SMA ataupun perguruan tinggi. Tuhan berkati semua dalam menjalani setiap pendidikan ini ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat kakak-kakak mentor di tempat ini. Tuhan berkati mereka dalam setiap pergumulan mereka, apapun pergumulan mereka Tuhan, Engkau yang sudah mengetahuinya ya Bapa. Berkati setiap aktivitas dan pekerjaan mereka, Tuhan Engkau yang selalu memberkati dan selalu melindungi ya Bapa. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga tidak lupa berdoa buat Mami Yoke yang selalu memimpin kami di tempat ini. Biarlah kami terus belajar, dan Tuhan berkati Mami Yoke dalam tugas dan pelayanannya juga ya Bapak. Terpujilah nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Saat ini juga kami berdoa buat orang-orang di luar yang saat ini sedang sakit. Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Yang saat ini membutuhkan baik itu makanan, pakaian ataupun minuman, dan juga tempat.
Tuhan, Engkau yang menyediakan bagi mereka semua ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk setiap kesehatan yang kami miliki. Tuhan, Engkau berkati kami semua dalam setiap tugas dan pelayanan kami ya Bapa. Saat ini juga kami datang kepadamu berdoa buat kampus STT Muria. Tuhan, Engkau yang memberkati bersama para dosen di tempat ini. Tuhan, Engkau yang memberkati juga ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah doa dan setiap permohonan kami, setiap pergumulan kami datang dan serahkan ke hadapan hadirat-Mu. Dan kami akan mengakhiri setiap doa ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, bersama-sama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari kita menyatakan komitmen iman kita dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan dulu kembali. Puji Tuhan, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan untuk merespon pembacaan firman kita di pagi hari ini, kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat satu pujian persembahan. Kesempatan untuk boleh berada sampai pada saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih tadi kami telah memberikan korban persembahan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberikan Tuhan, kecil besar persembahan yang kami berikan, kiranya boleh menjadi berkat bagi kemuliaan-Mu di tengah-tengah bumi ini. Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Haleluya, amin. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri.
Kita akan membacakan nas pedoman hidup baru yang terambil dalam Amsal 4 ayatnya yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, sebab kau besar. Adik-adik remaja Kardera yang ada di rumah, semua kita kakak-kakak, firman Tuhan telah disampaikan dengan luar biasa. Jangan pernah menganggap bahwa ketika kita diperhadapkan dengan penderitaan bahwa Tuhan itu tidak ada di sana. Tuhan juga dikatakan tadi, Tuhan rela saja menderita. Karena itu Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, ikutlah menderita sebagaimana Kristus sudah pernah menderita. Jadi ada 3 hal yang tadi disampaikan: kesetiaan, ikut di jalan Tuhan, dan selalu bersyukur. Ya, adik-adik sekalian, kita tidak tahu COVID kapan selesai, dan kita rindu juga berjumpa dengan adik-adik semua. Tapi nanti kita arahkan kembali bagaimana caranya ya. Tapi tetap percaya firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi itu adalah untuk kita semua, untuk menguatkan kita semua sebagai pelayan, sebagai pembina, sebagai kakak-kakak, dan sebagai adik-adik. Lakukanlah firman Tuhan, maka engkau akan bahagia. Ya. Karena itu kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam kasih Bapa yang tidak pernah berlalu dari kehidupan kami, di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, menuntun dan memelihara setiap kita, setiap anak-anak Tuhan yang berseru di dalam bimbingan kuasa-Nya, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.